Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas B Malam, Prodi Administrasi Bisnis Terapan akan membawakan materi berjudul Etika dan Lingkungan pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, yang beranggotakan 3 orang, yaitu Rizka Nurul Hikmah, Selena Cahyani, dan saya sendiri Widya Paramita. Langsung saja kita ke materinya. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang polusi dan kerusakan lingkungan yang merupakan ancaman global. Polusi dan kerusakan lingkungan merupakan masalah global yang semakin mendesak. Aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan berbagai masalah lingkungan yang berdampak pada kesehatan, ekosistem, dan juga iklim. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari polusi. Yang pertama itu ada polusi udara. Polusi udara ini disebabkan oleh imigrasi gas buangan kendaraan, industri, dan juga pembakaran sampah. Hal ini tuh berdampak pada pernapasan, hujan asam, dan juga perubahan iklim. Yang kedua adalah polusi air. Polusi air disebabkan oleh limbah industri, pertanian, dan domestik. Hal ini berdampak pada kerusakan ekosistem perairan, pencemaran sumber air minum, dan juga munculnya penyakit. Lalu kita akan membahas tentang dampak kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat polusi memiliki dampak yang luas dan kompleks. Antara lain, yang pertama itu perubahan iklim. Contohnya itu adalah peningkatan suhu global, kenaikan permukaan air laut, dan cuaca yang ekstrim. Yang kedua itu ada kerusakan ekosistem. Contohnya itu adalah hilangan keanekaragaman hayati, kerusakan hutan, dan juga degradasi lahan. Yang ketiga adalah masalah kesehatan. Contohnya itu penyakit pernapasan, kanker, dan juga penyakit menular lainnya. Yang terakhir adalah kerugian ekonomi. Contohnya itu adalah kerugian pada sektor pertanian, perikanan, dan juga pariwisata. Selanjutnya kita akan membahas penyebab utama kerusakan lingkungan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu adalah yang pertama itu pertumbuhan penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan sumber daya alam. Yang kedua adalah industrialisasi. Ini merupakan aktivitas industri yang menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Yang ketiga adalah konsumsi berlebihan. Ini merupakan gaya hidup konsumtif yang menghasilkan banyak sampah dan juga limbah. Yang keempat adalah penggunaan energi fosil. Ini merupakan pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas dan juga rumah kaca. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Selena. Selanjutnya saya akan membahas etika konservasi sumber daya yang bisa habis. Yang pertama itu ada tanggung jawab generasi mendatang. Kita harus memastikan bahwa sumber daya alam yang kita nikmati saat ini dapat tersedia. Yang kedua ada peradilan konservasi. Penggunaan sumber daya alam harus adil dan berpihak. Yang ketiga ada keadilan antar spesies. Kita harus mempertimbangkan dampak penggunaan sumber daya alam terhadap spesies lain. Dan yang terakhir ada prinsip kesadaran yang mengharuskan kita menghindari aktivitas yang terangkat. Selanjutnya ada penerapan etika konservasi etis dalam bisnis. Yang pertama ada efisiensi penggunaan sumber daya alam untuk mengoptimalkan penggunaan energi, air, dan bahan baku lainnya. Yang kedua ada daur ulang dan pengolahan limbah yang bertujuan mengurangi produksi limbah dan untuk daur ulang. Ketiga ada pengembangan produk ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang memiliki dampak lingkungan yang tinggi. Selanjutnya ada investasi dalam energi terbarukan, yaitu mengganti sumber energi fosil dengan energi terbarukan. Yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas. Kita harus memberikan informasi yang jelas kepada publik tentang praktik bisnis yang berkelanjutan. Adapun beberapa keuntungan dari penerapan energi terbarukan dalam bisnis. Energi terbarukan ini merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengkonservasi sumber daya alam yang bisa habis. Yang pertama keunggulannya yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua kemandirian energi, dan yang terakhir potensi bisnis baru. Selanjutnya ada contoh penerapan energi terbarukan dalam bisnis. Yang pertama ada pemasangan panel surya. Yang kedua ada penggunaan turbin angin. Selanjutnya ada penggunaan pemanas air matahari.
Lalu ada kendaraan listrik, dan yang terakhir ada produk bisnis hijau atau green business. Biasanya perusahaan yang menerapkan target bisnis hijau berkomitmen untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Mengapa bisnis hijau itu penting? Yang pertama, timbulnya kesadaran konsumen dengan digalakannya informasi-informasi mengenai global warming dan perubahan iklim, maka semakin banyak konsumen yang sadar akan dampak dari pemilihan produk dan jasa yang mereka pakai, sehingga konsumen semakin memilih produk dan jasa dari perusahaan-perusahaan yang turut serta dalam gerakan-gerakan ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, regulasi pemerintah. Pemerintah ini harus turut serta dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung bisnis hijau. Kemudian tanggung jawab sosial. Bisnis memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang terakhir adalah keunggulan kompetitif. Perusahaan hijau seringkali memiliki keunggulan kompetitif karena dianggap lebih inovatif dan terpercaya apabila turut serta menggalakkan kampanye-kampanye penghijauan. Contoh-contoh praktik bisnis hijau antara lain yakni pengurangan limbah, mengurangi produksi limbah, kemudian mendaur ulang limbah-limbah pabrik. Yang kedua adalah efisiensi energi, menggunakan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi konsumsi energi. Yang ketiga yaitu penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, penggunaan bahan baku yang dapat diperbarui, daur ulang, atau bersertifikat ramah lingkungan. Kemudian pengelolaan air, menghemat penggunaan air dan mengelola limbah air secara bertanggung jawab. Kemasan ramah lingkungan dengan menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang, biodegradable, atau seminimal mungkin juga bisa dilakukan dalam bentuk praktik bisnis hijau. Kemudian transportasi berkelanjutan, menggunakan transportasi umum, kendaraan listrik atau sepeda untuk mengirim barang ataupun mobilitas karyawan juga bisa dilakukan. Yang terakhir yakni program penghijauan, menanam pohon, kemudian ikut serta dalam penanaman mangrove atau mendukung proyek konservasi orangutan, itu juga bisa menjadi salah satu kegiatan bisnis dalam mempraktikkan bisnis hijau. Yang terakhir adalah manfaat menerapkan praktik bisnis hijau. Yang pertama ada penghematan biaya. Tentu ini berhubungan dengan efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat menghemat biaya operasional. Kemudian meningkatkan reputasi. Perusahaan yang menerapkan praktik bisnis hijau akan mendapatkan citra positif di mata konsumen dan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada inovasi, mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif. Yang terakhir, keberlanjutan jangka panjang, memastikan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan etika dan lingkungan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Dadah.